kembali dalam video pembelajaran Mr. Fendi. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana kita membangun sebuah brand atau disebut dengan merek. Nah, kalau seorang entrepreneur, kita harus punya visi dan misi yang jelas ya. Ketika kita ingin membuat sebuah produk ya, membangun sebuah bisnis, kita tentu harus memikirkan yaitu brand kita seperti apa. Ya, kalau gitu apa itu brand dan apa fungsinya sebuah brand ya? Kita akan sama-sama mempelajarinya. Kita masuk dalam step berikutnya. Ya, apa itu fungsi brand? Yang pertama adalah membedakan produk dengan produk yang lain. Jadi ketika kita membuat suatu produk, ya kita bisa membedakan dengan produk yang lain, maka itulah fungsi merek itu ya, supaya orang bisa mengenal, orang bisa menyebut produk yang kamu buat, ya itu disebut dengan brand, ya. Nah, membedakan produk dengan produk yang lain. Yang kedua, fungsi brand apa? Sebagai mengingat, ya. Jadi ketika kita mau mengingat gitu ya, dia harus menyebutkan sebuah kata, yaitu merek, ya. Jadi ketika kita mau mengingat produk kita, kita harus membuat brand yang begitu menarik, yang begitu unik, ya. Oleh karena itu fungsi brand yang berikutnya adalah mengenal, ya. Tanda tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka ketika kita mau dikenal produk kita, maka kita harus membuat namanya ya. Nama mereknya apa? Oleh karena itu, fungsi brand ini muncul sebagai pengenal ya. Dan yang terakhir, fungsi brand adalah memilih mana produk yang terbaik. Ya, dari mana produk-produk yang paling bagus gitu ya. Ketika kamu menyebutkan sebuah produk gitu ya, ketika saya melemparkan sebuah kata ya, air mineral, pasti yang dalam pikiran kamu sudah tahu ya mana produk yang paling terbaik. Ya, itulah fungsi brand yang ada ya. Ada 4 fungsi brand yang perlu kita ingat sama-sama. Oleh karena itu, apa yang kita perlu pelajari dari brand ini? Ya, kalau begitu brand itu apa? Ketika kita langsung ingat dengan sebuah logo yang unik, ketika kita melihat gambar logo yang ada gitu ya, yang ada di TV, yang ada di iklan di YouTube gitu ya. Ketika kita melihat logo itu pasti kita langsung mengingat sesuatu. Nah, ketika itulah fungsi brand muncul ya. Nah, ketika kita lihat contohnya ya, ketika kamu lihat gambar seperti ini, apa ini? McDonald ya. Ketika kamu melihat logo ini, kita pasti sudah langsung tahu produk apa yang dia buat atau produk apa yang dia jual, ya kan? McDonald menjual yaitu ayam, ya kan? Ayam dan juga snack yang lain gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat logo ini hanya cuma huruf M dan McDonald's gitu ya, kita sudah mengerti dan sudah paham gitu ya, apa produk apa yang dia jual saat itu. Nah, ketika kita lihat gambar seperti ini, wah, gambarnya simple, tidak ada tulisan, hanya cukup gambar. Kita sudah langsung mengingat produk apakah ini. Ya, betul. Ini adalah produk telekomunikasi ya, yang sering kali kamu gunakan, baik telepon genggam gitu ya. Dan ini sangat-sangat sudah kalian tidak asing lagi gitu ya. Bahkan ini jadi pionir gitu ya, atau menjadi salah satu pesaing gitu ya dalam telekomunikasi, telepon genggam. Yang mungkin saat ini banyak yang memakainya ya, yaitu Apple. Nah, jadi brand itu apa? Brand itu suatu hal ya yang digunakan untuk memudahkan kita mengenali sebuah produk. Jadi brand itu suatu hal yang digunakan untuk apa? Memudahkan kita untuk mengenali sebuah produk. Ya, tentunya dalam sebuah brand itu ada kombinasinya. Kombinasinya seperti apa? Kombinasi ada teks, itu tadi bentuk tulisan gitu ya. Ada kombinasi ada gambar, ya, gambar, dan kombinasi juga berupa simbol atau desain tertentu ya, simbol atau desain tertentu yang tentunya mereka ini semua teks, gambar, simbol itu memiliki makna yang mendalam. Jadi sebuah logo pasti punya makna atau arti yang paling dalam ya. Oleh karena itu kita bisa melihat ini bukan sekedar hanya untuk dilihat saja, tetapi kita untuk rasakan. Ketika kita melihat sebuah logo, ketika kita melihat sebuah gambar, itu ada sebuah makna yang paling dalam yang tertera di dalam gambar tersebut atau logo tersebut gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk enak dilihat saja, tetapi juga bisa dirasakan. Jadi brand is about personality. Jadi brand is about personality. Jadi sebuah merek itu ada suatu personality-nya perusahaan itu gitu ya. Jadi ketika kamu sebagai owner, kamu mau seperti apa perusahaan kamu berdiri ya, bekerja. Nah, jadi brand is about personality. Ya. Jadi kalau kamu ingat Apple adalah ingat perusahaan apa tadi? Telekomunikasi atau telepon genggam atau
IT gitu ya. Jadi brand itu punya personality. Jadi kalau saya kasih lihat dua gambar ini, kita gambarnya satu tukang cukur A sama tukang cukur B gitu ya. Dua gambar ini sudah kelihatan gitu ya, mana yang punya personality yang baik, ya kan? Dari gambar yang sederhana ini saja ya, yang meskipun gambarnya lucu gitu ya, menarik, unik gitu ya, tapi punya personality yang berbeda. Yang sebelah kiri tukang cukur A mungkin agak sedikit rapi dengan pakaiannya ya, dengan pakaiannya rapi. Dengan tukang cukur B mungkin, nah ini dia ya kan, ada yang mungkin memuaskan, ada yang mungkin tidak memuaskan. Jadi dari brand tuh kita harus berhati-hati. Dari gambar atau logo kita juga harus berhati-hati, karena apa? Menunjukkan siapa personality, siapa pemiliknya, ya kan? Siapa yang membuatnya dari perusahaan itu, ya kan? Nah, oleh karena itu bagaimana kita membangun sebuah brand? Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama di video pembelajaran hari ini bagaimana cara kita membangun sebuah brand yang baik. Yang pertama adalah tentukan dulu personality power apa yang ingin kamu ciptakan. Ya, ingin kamu tanamkan di dalam sebuah produk atau sebuah benda atau yang akan kamu ciptakan perusahaan kamu itu pengen seperti apa sih personality powernya. Ya, jadi intinya adalah persepsi apa yang ingin kamu tanamkan. Sekali lagi, persepsi apa yang ingin kamu tanamkan kepada orang-orang masyarakat di luar sana gitu ya, kepada netizen itu ya, tentang produk atau perusahaan kamu ya. Ketika perusahaan kamu berdiri gitu ya, produk kamu muncul, apa yang ingin kamu tanamkan bagi orang-orang yang ada melihat produk kamu atau membeli produk kamu? Apakah itu pelayanan kamu ramah ya? Apakah harganya pengen yang murah ya kan? Atau kualitas produknya tidak tersaingi? Jadi ketika melihat produk kamu, ketika melihat logo kamu, pasti ingat, wah harganya pasti murah, wah harganya pasti bagus gitu ya, wah kualitasnya baik, pelayanannya bagus. Jadi kenapa harus ada personality? Personality itu penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar gambar saja, ketika kita membuat logo saja atau merek saja begitu simple, tapi kita harus memunculkan personality powernya. Ya, nah kenapa harus personality? Seringkali kita terjebak hanya dengan membuat nama. Kita harus pikirin namanya apa ya, mereknya apa ya, logonya apa ya, gambarnya seperti apa ya. Nah itu kita seringkali terjebak dengan namanya pencarian nama brand. Sekali lagi, kita seringkali terjebak dalam pencarian nama brand. Kita sibuk desain logo, kita sibuk desain teks logonya, gitu ya. Kita sibuk semuanya. Ya akhirnya kita lupa bahwa dalam logo, di dalam gambar tersebut ada personality power yang harus kamu ciptakan untuk kamu tunjukkan kepada masyarakat, ya kan? Oleh karena itu perlu yang kamu lakukan adalah tentukan personality power yang ingin kamu tanamkan bagi orang-orang yang kamu bisa orang-orang lihat tentang produk kamu atau perusahaan kamu. Itu yang pertama. Nah, setelah yang kedua adalah harus punya maknanya, ya. Harus punya makna dan juga punya nilai yang spesial. Jadi nggak sekedar hanya gambar yang bagus, nggak sekedar desain menarik gitu ya, tapi harus punya makna, arti yang mendalam. Sekali lagi, punya makna dan nilai yang spesial gitu ya. Kalau kamu lihat gambar ini ya, produk ini teh botol sastro, ya kan, dengan tagline-nya apapun makanannya, minumannya, pasti kita langsung ngomong ya, minumannya pasti teh botol sastro, ya kan. Nah, punya makna yang mendalam, punya nilai yang spesial di dalam sebuah logo itu sangat mendukung ya dari penjualan-penjualan yang akan kita peroleh nantinya. Jadi oleh karena itu kita perlu sekali yang namanya makna dari sebuah logo. Logonya ada kata tulisan sosro di sini, perhatikan gitu ya. Ada lingkaran sosro dan juga tulisan teh botol gitu ya. Sudah punya arti dan makna yang mendalam gitu ya. Teh yang dalam bentuknya botol gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambar berikut ini, contohnya ada sari roti, ya seringkali kita dengar gitu ya tagline-nya gitu ya, ada lagunya ya kan, sari roti, ya kan. Nah, sari roti itu lihat gambarnya ya, ternyata tengah-tengah ini ada punya makna nih. Kita lihat di sini ya, ada ternyata tengah-tengah tulisan sari dan roti punya apa? Ada bolu ya, lingkaran, ya kan? Nggak sembarang dia bikin, dia punya artinya. Artinya apa? Dia pengen bener-bener membuat sebuah produk ya, roti ya, snack, makanan ringan gitu ya, yang bener-bener ya, yang sudah ditanamkan dari bentuk logonya ya, sari roti. Nanti kita akan bahas
dari soal kombinasi teks, gambar atau simbol nanti ya kita di belakang saja ya. Nah, contoh berikutnya apa? Nike. Kita lihat gitu ya. Nike ada tulisan ya. Pasti ketika kita menyebutkan atau kita melihat gambar Nike, kita langsung teringat apa? Ya kan? Langsung teringat apa? Sepatu, ya kan? Sepatu Nike itu dengan produk kualitas yang baik. Ya kan, dengan lingkaran yang itu panjang gitu ya. Nah, kita lihat apa lagi? ABC Alkaline Millennium Power. Nah, itu sudah menunjukkan gitu ya, dari gambar, dari logo yang sudah ini punya makna yang benar bahwa alkali adalah baterai, ya kan? Baterai yang sungguh-sungguh memberikan power charge yang luar biasa. Nah, ini sangat menarik. Apalagi kita kasih contoh ya. Nah, ketika kita melemparkan sebuah kalimat atau sebuah kata, pasti kamu langsung terbesit dan langsung mengingat, langsung menyebut, ya kan? Ingat mie instan, ingat apa? Ya nggak? Ingat Indomie, ya nggak? Indomie seleraku, bener ya? Nah, Indomie ini dengan berbagai macam varian, ya kan? Ini sebuah, mereka sudah menanamkan maknanya, brandnya, ya kan? Brandingnya kepada kita masyarakat semuanya. Jadi ketika kita ngomong pengen makan mie instan, dan langsung terbesit adalah Indomie yang pertama kali, ya kan? Nah, oleh karena itu ingat air mineral, tadi saya sudah katakan air mineral, ingatnya apa? Yes, aqua, ya kan? Nah, seringkali kalau kita beli minuman gitu ya ke tukang penjual, kita sering ngomongnya apa? Mas, ya, Mas, aquanya dong, gitu kan? Nah, seringkali kita ngomong gitu karena kenapa? Karena si perusahaan Aqua sudah menanamkan merek brandingnya itu dalam pikiran kita melalui apa, iklan-iklan atau promosi yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan tentunya pengennya adalah perusahaan itu menanamkan makna yang mendalam bahwa aku adalah minuman yang nah seperti itu ya. Nah, apalagi ingat tempat tongkrong kopi, nongkrong. Kalau ingat nongkrong kopi itu kira-kira apa ya? Ingat apa? Nah, betul ya, ingat Starbucks, Starbucks Coffee, ya kan? Starbucks Coffee, jadi langsung keingat gitu tempat tongkrong kopi. Kenapa nggak di tempat kedai-kedai yang lain? Ya enggak? Ingat tempat tongkrong, ingatnya Starbucks, Starbucks Coffee dengan begitu cepatnya langsung langsung kita ingat, ya kan? Nah, makanya kita akan membuat produk kita atau brand kita, ya kan? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita akan lihat baik-baik dari video pembelajaran ini, kita simak baik-baik gitu ya. Bagaimana caranya kita membuat brand kita masing-masing, ya enggak? Nah, bagaimana? Pertama kali adalah build your brand visually. Ya, kita harus apa ya? Eh, Selain kita menyebutkan sebuah kata tadi ya, Starbucks, Aqua, tentu kita harus punya visualnya ya. Itu sebuah gambarnya atau disebut dengan logonya. Jadi brand dan logo itu tidak bisa dipisahkan ya. Kita mau tulis ngomongnya gampang gitu ya, Starbucks, tapi nggak punya logo, nggak punya gambarnya, jadi kita nggak akan tahu seperti apakah itu Starbucks, bener nggak? Kalau nggak ada muncul seperti tadi ada gambar tadi ya, ada tulisan gambar Starbucks Coffee gitu kan, ada orangnya di tengah-tengahnya, kita nggak akan tahu kalau misalkan kita cuma hanya menyebutkan Starbucks. Jadi otomatis brand dan logo tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menyebut sebuah merek harus ada logonya. Ketika ada logo, kita harus punya mereknya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Oke ya, secara visual. Jadi brand itu sudah punya personality yang bagus, kita bisa ngomong gitu ya bahwa Starbucks itu atau Aqua punya personality yang baik, Teboto Sastro punya personality yang baik. Tetapi kalau nggak ada logonya, nggak bisa tuh, nggak akan diingat, nggak akan bakal susah dilihat gitu ya sama orang-orang gitu ya. Orang-orang nggak tahu, khususnya kalau misalkan brand kita baru gitu kan, sama sekali nggak tahu tentang produk kita. Kita hanya cuma ngomong misalkan ayam goreng Magnus, kita nggak tahu ada logo seperti apa Magnusnya gitu kan. Yang buat contoh misalkan nih warung dekat sekolah gitu ya, di dekat sekolah ada yang enak-enak tuh gitu ya, warung sotonya enak-enak tuh ya, ada murah gitu ya, tetapi namanya warung makan soto ayam, ya nggak, namanya cuma warung makan soto ayam, jadi kita nggak tahu itu seperti apa soto ayamnya ya, jadi seperti apa mereknya, logonya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menanamkannya ya dalam brand tersebut. Nah, kalau gitu selain logo, nama produknya penting, benar penting ya. Selain logo ya,
Tapi nama produknya atau mereknya brand itu penting di sebuah dalam branding. Ya, brandnya bagus, nama mereknya bagus, logonya unik. Ya, logonya di Samsung contohnya tuh Samsul ya. Samsul. Cuma ada tulisan gitu Samsul. Anggaplah itu unik gitu ya, dengan desainnya bagus gitu ya. Namanya bagus Samsul. Tapi kita bingung. Itu produk apa? Betul nggak? Kita mengira-ngira itu produk apa? Soto kah? Apa? Itu sabun? Telepon genggam? Betul ya? Nah itu, jadi kita punya logo yang bagus, nama yang bagus, ya kan? Penting nama penting, penting juga namanya, yang penamaan penting gitu ya. Samsung tuh apa? Logonya bagus sih, unik. Nah kita akan mengira-ngira brand Samsung yang ada di benak itu tuh apa? Apa yang kira-kira yang dijual? Benar ya? Apa yang kira-kira dijual? Oh ternyata yang dijual adalah sebotol sampo susu emosi, disingkat Samsul. Ternyata yang dijual cuma sebotol sampo susu emosi, disingkat Samsul. Unik, benar unik, gitu ya, menarik. Tapi kalau ada logo atau nama yang bisa menggambarkan karakter, jadi logonya harus bagus, jangan cuma hanya nama gitu ya. Logonya itu bisa mencerminkan kalau itu emang coffee gitu ya, aqua itu ada gelombang airnya, jadi jelas gitu ya bahwa itu benar-benar menghasilkan sesuai dengan karakter produknya itu gitu ya. Jadi kita harus menggambarkan karakter brand itu dengan benar ya, secara benar juga gitu kan. Jadi bisa jadi orang tuh nangkapnya salah gitu ya. Bukan sampo gitu ya, bukan sampo susu Elmusi, tapi bisa aja sampo lidah buaya buatannya Pak Samsul, ya enggak? Atau sotonya Pak Samsul, bisa. Kita orang bisa menangkap persepsi yang berbeda-beda. Nah, ini menarik. Jadi ketika cuma hanya bukan hanya penamaan saja yang baik, hanya desain yang bagus, tapi benar-benar harus punya karakter ya, menggambarkan karakter dari produk itu dengan benar ya. Sekali lagi. Oke. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Saya akan berikan contoh-contohnya, kita akan bahas satu persatu. Kita lihat Carrefour ya. Carrefour ada logo yang di atas ada merah panah sebelah kiri dan sebelah jangkar sebelah kanan biru, ya kan, paling ke arah kanan, ya kan. Di bawahnya ada tulisan Carrefour. Nah, apa? Punya makna tentunya, ya kan? Punya karakter dari logo ini, dari brand ini gitu ya, merek ini. Jadi apa makna dari Carrefour? Ternyata di balik sebuah Carrefour ini ternyata ada dua panah gitu ya. Dua panah, yang satu mengarah ke kiri, yang satu mengarah ke kanan gitu ya. Nah, ternyata di dalam kata Carrefour itu ada dalam bahasa Perancis artinya persimpangan. Artinya apa? Kalau Carrefour itu ada tempat gitu ya, di mana setiap persimpangan itu ada Carrefour. Ya, di setiap persimpangan itu punya visi yang jelas, dia punya makna yang dalam gitu ya. Karakter dari brand tersebut, dari merek tersebut dan logo tersebut tersirat gitu ya, terlihat. Ya, jadi ternyata Carrefour itu setiap, coba kamu lihat, di setiap persimpangan pasti ada Carrefour, ya nggak? Nah, itu dia. Ya, jadi dua panah, yang satu mengarah ke kiri dan satu mengarah ke kanan, yaitu persimpangan. Contoh lagi kita lihat FedEx. FedEx itu adalah apa, layanan pengiriman seperti JNE, YCNT, apalagi cepat ya kan, Lion Parcel gitu ya, ID Express, semua banyak sekali. Nah, ini FedEx ini kamu lihat ada punya visi, adalah dia mengirimkan, mengutamakan kecepatan, keakuratan, pentingnya perkembangan ke arah depan ya. Nah, ini sangat menarik, dan ternyata di dalam FedEx ini punya logo makna yang mendalam. Kamu perhatikan baik-baik, apa tuh yang menuliskan kecepatan, keakuratan, dan pentingnya perkembangan ke depan. Kamu lihat di dalam FedEx, tulisan FedEx itu ada tanda panah sebelah kanan. Perhatikan baik-baik. Betul ya? Ada ya? Nanti di sebelah kanan tuh tanda panah sebelah kanan itu mencerminkan bahwa si FedEx ini merupakan jasa pelayanan pengiriman dengan kecepatan yang baik, keakuratan, dan juga penting perkembangannya ke depan. Ada tanda panah kanan, ya kan? Kamu lihat ada tulisan di sebelah X ya. E dan X itu di tengah-tengahnya itu ada tanda panah.
putih ya, warna putih. Ya, itu dia, warna putih. Tanda panah sebelah kanan. Jadi artinya apa? Dia mengutamakan kecepatan, keakuratan dan juga pentingnya perkembangan ke depan. Dan menarik ya. Jadi sebuah logo itu nggak ngasal. Ya, nggak ngasal walaupun hanya sederhana tulisan FedEx, ya kan? Tapi dia punya makna yang mendalam, punya karakter yang ingin ditunjukkan kepada kita semua. Selain itu apa lagi? Nah, ini Baskin Robin. Siapa yang nggak pernah makan, ya kan? Selalu pasti suka dengan es krim Baskin Robin. Nah, ternyata kalau kita lihat Baskin Robin itu, kamu lihat arti logo ini ternyata punya makna. Ya, ternyata Baskin Robin itu punya 31 rasa. Kok tahu dari mana? Tahu dari mana nih? 31 rasa karena di dalam tulisan B dan R, ya B dan R, itu tulisan 31. Perhatikan baik-baik. Jadi dia punya visi, jadi si pemilik Baskin Robin punya visi bahwa dia ingin Baskin Robin itu menciptakan atau menawarkan 31 rasa yang berbeda. Luar biasa ya, ada tulisan 31 pink gitu ya. Nah, itu setiap logo punya makna dan punya arti yang berbeda-beda setiap karakternya. Apalagi kita lihat contohnya. Nah, Vaio. Vaio itu pasti kamu tahu ya. Vaio itu ada nama merek sebuah laptop, ya kan? Nama laptop. Nah, laptop itu Vaio ini punya makna yang mendalam, yaitu video audio, FAIO, video audio intelligent organizer. Ya, ternyata dia ada makna yang mendalam gambar logo itu gitu ya. Itu coba kamu perhatikan gelombang itu, gelombang F dan A ya, itu kan sebenarnya gelombang ya. Gelombang dari sisi teknologi, ide teknologi itu berupa analog. Ya menarik ya. Analog tuh gambarnya seperti itu. Nah, sisi kanannya ada satu dan O ya, IO ya. Vaio, satu dan O ya. Itu menunjukkan bahwa kiri kanannya satu dan nol gitu ya, dimana artinya itu dua digit ya, angka, dua digit angka binari komputer yang artinya teknologi ya, karena makanya nama merek laptop ya, tentang komputer. Jadi setiap logo, kalimat, kata demi kata punya makna dan karakter yang berbeda-beda. Dan contoh yang berikutnya, suka ya, suka dengan coklat. Nah, namanya coklat Toblerone, betul. Nah, Toblerone ini benar-benar sangat kisah nyata gitu ya, bahwa dia benar-benar punya visi ada coklat yang berkualitas baik ya. Dengan coklatnya itu benar-benar diambil dari pegunungan Swiss ya. Dimana situ banyak sekali beruang-beruang ya. Beruang-beruang, nah itu kamu lihat di situ ada pegunungan, gambar logonya ada gunung, betul ya. Ada gunung ya kan, kamu lihat lagi di situ tengah-tengahnya ada apa? Yes, ada beruang. Itu benar-benar pegunungan di Swiss itu ada banyak sekali beruang-beruang, benar-benar di asli ya, coklat yang terbaik di Toblerone ini ya. Nih kan kamu lihat nih tuh ya kan, ada beruangnya, kamu bisa lihat. Jadi benar-benar gambar logo sederhana itu semuanya punya makna, punya arti yang sangat-sangat dalam ya kan, punya meaningnya ya kan. Kamu lihat lagi gambar contoh berikutnya, Amazon ya. Nah, Amazon ini sangat menarik sekali ya, apa seperti apa namanya ya, platform gitu ya, yang untuk penjual dengan pembeli gitu kan, di mana pembeliannya secara online ya, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan yang lain-lain ya kan. Nah, Amazon ini sangat terkenal sekali di Amerika Serikat ya enggak. Nah, Amazon ini punya logo dan makna yang mendalam, ada gambar panah dari A ke Z ya. A ke Z artinya apa? Dia menjual berbagai macam-macam produk yang ada di situ di Amazon ya kan. Artinya apa? Amazon selalu memberikan kepuasan kepada konsumennya sehingga mereka selalu tersenyum. Nah, kalau tanda panah itu tandanya adalah senyum ya, senyum manis ya kan, senyum lingkaran melengkung ya kan, dengan lubang di kedua huruf A dan dengan sebagai matanya ya, A sebagai mata. Nah, yang kedua adalah Amazon memberikan keragaman produk, tadi saya sudah katakan tidak terbatas A sampai Z. Dia menjual beraneka ragam yang ada di dalam platform online tersebut. Ya, sangat menarik. Amazon sederhana, kata cuma hanya teks gitu ya, dan juga simbol, tetapi punya makna yang sangat mendalam, punya arti yang sangat mendalam. Nah, ini kita semakin hari kita punya inspirasi ya dengan logo-logo yang menarik. Nah, bagaimana cara kita membuat logo sendiri? Yang pertama, kita kalau ada gambar di kertas kita nggak bisa gambar, ya kita coba coret-coret terlebih dahulu ya. Apa punya apa namanya makna yang kita pikirkan, personality dulu, powernya yang ingin kita tunjukkan, yang kita berikan, itu penting yang pertama.
Nah, logo itu tidak jauh dari tiga bentuk gitu ya. Yang pertama adalah bentuknya teks atau tulisan, ya gambar, atau disebut dengan logotype, ya. Teks, gambar atau logotype. Nah, ini contohnya Google, Coca-Cola. Kalau kamu lihat gambar apa? Logo Coca-Cola, logo Google. Nanti saya akan kasih lihat di belakang gitu ya. Ini bentuknya teks tulisan. Nah, ini dia. Jadi Google, Google cuma simple, cuma gitu doang. Google dan Coca-Cola cuma bentuknya teks tulisan. Tetapi ya, jadi apa bentuknya cuma teks boleh, ya kan? Ini bentuknya ya, salah satu bentuk. Nah, yang kedua bentuknya simbol tadi. Tadi kan sudah jelas gitu ya, simbol. Nah, simbol itu ada berupa garis-garis bangun geometri yang membentuk rupa tertentu. Ya, contohnya huruf P pada Pertamina, M pada McDonald tadi ya kan. Jadi garis-garis bangun geometri yang membentuk rupa tertentu. Ya, yang membentuk rupa tertentu. Jadi P sama M ini saya kasih contoh P ini pada Pertamina ya kan, cuman ada garis biru, merah dan hijau, dan juga M pada McDonald's ya. Oke, sekarang yang ketiga ada berbentuknya adalah representasi. Bentuknya adalah representasi, itu sebuah gambar, tapi gambarnya tentu harus memiliki makna tertentu. Contohnya apa? KFC. Ya, KFC dengan wajahnya Kolonel Sanders, ya kan? Atau logo Maiji itu wanita tua. Nah, itu punya logo. Nah, ini sih dia nih kombinasi ya. Nah, ini bentuknya representasi, itu ada gambar yaitu Pak Kolonel gitu ya. Dan juga Maichi itu wanita tua gitu ya. Maichi tahu ya, the snack ya yang bisa levelnya pedas atau apa. Nah, kita perlu diingat baik-baik bahwa sebuah logo itu nggak hanya cuma teks doang, nggak hanya simbol aja, nggak hanya cuma gambar aja. Jadi kalau kamu mau pilih salah satu boleh, sekali lagi ya. Kalau kamu pengen pilih teks doang boleh, mau pilih simbol doang boleh, mau pilih representasi boleh, tapi idealnya itu adalah kombinasi dari tiga bentuk ini. Biasa nggak jauh-jauh ya kan, McDonald contohnya itu dari M itu adalah bentuknya simbol ya kan, simbol dipadukan dengan teks tulisan. Pertamina juga simbol, dengan Pertamina ada tulisan Pertaminanya, itu juga kombinasi dari teks dengan juga simbol ya kan. Nah, KFC juga sama, itu ya bentuknya kombinasi dari representasi yaitu gambar dengan kombinasinya tulisan KFC ya gak? Nah, itu ya bentuknya kombinasi ini juga sama, kombinasi Maichi tulisan dengan representasi. Nah, bagaimana cara kita membuat tips sebuah logo yang baik? Ya, membuat logo yang baik yang pertama kali adalah kita perlu pikirkan yang sederhana saja. Ya, nggak usah yang ribet-ribet, yang rumit-rumit, gampang yang sederhana saja, yang simple aja. Tapi ingat sekali lagi, punya personality power yang luar biasa. Ya, yang kedua kita harus enak dilihat. Ya, enak dilihat bentuknya. Yang ketiga adalah kesatuan warna yang sepadu ya. Jadi jangan ngejreng banget, juga jangan kusam sekali, ya kan? Harus ada perpaduan warna yang baik. Itu ya, ingat ya. Yang keempat adalah mudah diingat, ya. Tentu ketika harus bikin logo jangan yang ribet-ribet, yang gampang diingat sama orang-orang, yang mudah sekali diingat dan mudah disebut, ya kan? Yang kelima adalah logo harus berbeda, ya. Logo harus berbeda. Sekali lagi harus original dan gue banget. Ya enggak? Harus original, jadi bikin hasil karya sendiri, jangan jiplakan atau contek dari logo-logo yang lain. Nah, itu sangat-sangat tidak baik ya. Kita tidak boleh menjiplak karya orang lain, kan itu akan dituntut dengan plagiarisme ya. Jadi logo harus berbeda, original dan gue banget. Jadi apa gambaran yang kita inginkan itu tentu jadi salah satu tips juga membuat logo. Gambaran perusahaan kita seperti apa, ya kan? Nah, yang terakhir kita harus buat sketsa. Jadi kita bikin sketsa di atas kertas. Jadi bentuk tulisannya seperti apa, bentuknya gimana gitu ya, dan apa artinya, personality seperti apa. Nah, itu kita perlu sangat diperlukan dalam membuat sebuah logo yang baik. Ya, tentunya kalau kita nggak bisa gambar gimana? Ya kan, gimana caranya kalau kita nggak bisa gambar? Ya, kalau kita nggak bisa gambar, kita bisa meng-hire seorang staff gitu ya, atau kita bisa merekrut atau kita bisa melempar kepada vendor-vendor yang bisa menerima layanan ya kan.
membuat logo yang baik, desain yang baik. Mungkin teman kita punya desainer, seorang teman yang seorang desainer gitu ya, menawarkan jasa branding yang baik. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Kita bisa gambar logo kita dengan baik. Kamu sudah kepikiran, kamu pengen punya bisnis, bisnis seperti apa, punya produk, ya kan? Produknya seperti apa? Nah, tentunya ingat baik-baik ada personality powernya, semua ingin kamu tanamkan seperti apa. Oke, kita sama-sama coba latihan ya. Lama-lama coba latihan, kita punya produk, kita punya perusahaan, ya kan? Produknya apa. Nah, kita pengen personality-nya apa yang ingin kita tanamkan. Ya kan tadi kalau contoh misalkan Amazon A to Z gitu ya, atau senyum memberikan kepuasan, selalu memberikan kepuasan layanan prima buat konsumennya. Nah, itu kita pengen tanamkan seperti itu. Jadi kemudian kita tuliskan kita mau kombinasi seperti apa, mau bentuknya teks, mau bentuknya apa, simbol, atau mungkin bentuknya hanya terakhir representasi saja atau gambarnya saja, atau kombinasi dari tiga hal, atau kombinasi dua boleh, kombinasi tiga juga boleh. Silakan kita sama-sama kita latih, ya kan? Kita gambar, ya. Mudah-mudahan video pembelajaran hari ini kita bermanfaat buat kita semuanya. Dan kita kembali lagi nanti dalam video pembelajaran berikutnya. Ya, semak baik-baik, tetap semangat jadi seorang entrepreneur merupakan cita-cita bagi kita. Ingat supaya kita bisa mensejahterakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, oleh karena itu, salam entrepreneur dari Mr. Fendi. Sukses untuk kita semuanya.